Apakah kalian pernah berada dalam dua situasi yang berbeda ini? Kira-kira apa ya yang terjadi pada mereka? Kok bisa sih sampai mengalami hal demikian? Yuk kita bahas. Definisi ingatan atau memori. Ingatan yaitu merupakan alih bahasa dari kata memori. Karena itu ada dua istilah, yaitu ada yang menggunakan kata ingatan dan ada pula yang menggunakan kata memori. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan tersebut sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampaunya, dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman tersebut yang dialami manusia. Dan ingatan tersebut juga tidak hilang seluruhnya, tetapi ada juga yang disimpan di dalam jiwanya. Dan apabila ingatan tersebut diperlukan, itu dapat ditimbulkan kembali. Ingatan itu tidak hanya kemampuan untuk menyimpan apa yang telah pernah dialaminya, tetapi juga meliputi kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan juga menimbulkan kembali. Ingatan menurut kamus yaitu salah satunya ada ingatan retention, yaitu jumlah banyaknya hal yang diingat. Contohnya yaitu seperti hafalan. Nah, selanjutnya ada 3 fungsi ingatan atau memori. Yang pertama, fungsi memasukkan atau learning, yaitu ingatan yang disimpan adalah hal-hal yang pernah dialami oleh seseorang. Bagaimana seseorang dapat memperoleh pengalaman dapat dibedakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara tidak sengaja, dan yang kedua dengan cara sengaja. Dengan cara tidak sengaja yaitu apa yang dialami seseorang dengan tidak sengaja itu dimasukkan dengan ingatannya. Hal ini sangat terlihat jelas dengan anak-anak, bagaimana mereka memperoleh pengalaman tidak dengan sengaja. Misalnya, seperti bahwa gelas kalau jatuh itu akan pecah. Nah, pengalaman-pengalaman ini biasanya disimpan dalam ingatan sebagai pengertian. Terus ada pengalaman dengan sengaja, yaitu apabila seseorang dengan sengaja memasukkan pengalaman-pengalamannya atau pengetahuan-pengetahuannya dalam psikisnya. Pada umumnya, orang tersebut akan memperoleh pengetahuan tersebut dengan sengaja. Fungsi yang kedua adalah fungsi menyimpan, yaitu mengenai penyimpanan apa yang telah dipelajari atau apa yang dipersepsi. Problemnya yaitu yang timbul berkaitan dengan fungsi ini ialah bagaimana agar yang telah dipelajarinya yaitu dimaksud itu dapat disimpan dengan baik, dan apabila pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali apabila ingatan tersebut dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah fungsi menimbulkan kembali. Fungsi ini adalah ingatan yang berkaitan dengan menimbulkan kembali dengan hal-hal dalam ingatan tersebut, yaitu dengan menimbulkannya kembali apa yang disimpan dalam ingatan seseorang. Contohnya yaitu mengingat kembali ciri-ciri orang yang telah menghipnotisnya, sekalipun orang yang menghipnotisnya itu tidak ada. Nah, ingatan juga merupakan kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Sifat daya ingatan juga tidak sama pada tiap orang. Oleh karena itu, sifat daya ingatan dapat dibedakan menjadi ada yang ingatannya lebih mudah dan cepat, ada yang ingatannya luas dan teguh, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke jenis memori. Nah, jenis memori ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berdasarkan sumber pengambilan dan yang kedua berdasarkan waktu penyimpanan. Oke, kita kembali ke yang pertama berdasarkan sumber pengambilan, atau biasa dikenal dengan memori sensori.
Apa sih itu memori sensori? Yaitu tempat penyimpanan pertama yang menampung informasi dari stimulus yang ditangkap oleh indera. Ada dua tipe memori sensori. Yang pertama, ada iconic memory yang dikenal juga visual sensory memory, menangkap menyimpan informasi berupa gambar dari indera penglihatan. Yang kedua, ada echoic memory, dikenal juga auditory sensory memory, yaitu menangkap menyimpan informasi berupa suara dari indera pendengaran. Jadi, teman-teman, setiap informasi yang kita terima dari indera akan masuk ke memori sensori secara singkat. Memori sensori punya kapasitas yang sangat besar, tapi dia juga dapat menghilang dengan sangat cepat, yakni sekitar 2 detik. Oleh karenanya, memori sensori itu ada dua kemungkinan informasi itu kemana. Yang pertama, informasi diproses lanjut ke memori jangka pendek. Dan yang kedua, informasi tersebut terhapus. Proses terhapus dapat terjadi jika informasi tersebut tertumpuk dengan informasi baru lainnya tanpa sempat ada waktu untuk memproses informasi sebelumnya. Selanjutnya di bagian kedua berdasarkan waktu penyimpanan. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, memori jangka pendek atau short term memory. Nah, memori jangka pendek ini menyimpan informasi dalam jumlah dan waktu yang sangat terbatas. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam proses memori yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Nah, untuk meningkatkan kapasitasnya, makanya kita dapat menggunakan teknik rehearsal atau pengulangan. Sebagai contoh, misalnya ketika kita berkenalan dengan seseorang, agar kita lebih mudah mengingatnya, maka kita harus mengulangi namanya selama 5 atau 10 kali. Maka nama orang tersebut bisa kita ingat dan tidak mudah untuk melupakannya. Yang kedua, memori jangka panjang atau biasa dikenal dengan long term memory. Menyimpan informasi dalam jumlah tak terbatas dan waktu yang relatif permanen. Nah, biasanya ingatan yang masuk memori ini merupakan kejadian masa lampau atau kenangan masa lalu yang sangat berarti bagi kalian sehingga sangat sulit untuk dilupakan. Nah, memori jangka panjang ini dapat hilang ketika seseorang mengalami kerusakan fungsional di bagian otaknya dari sistem ingatannya. Selanjutnya, cara kerja memori. Nah, ini adalah bagan atau alur informasi yang masuk ke dalam otak kita. Yang pertama-tama, informasi dari lingkungan yang ditangkap oleh panca indera dan yang akan diproses oleh sensory memory. Nah, jika informasi itu dianggap penting, maka akan dilanjutkan ke memori jangka pendek yang berfungsi untuk menyimpan. Namun lagi dan lagi, sifatnya hanya sementara. Informasi-informasi dan ingatan yang sebelumnya akan dilanjutkan ke memori jangka panjang yang tentunya nanti melalui tahapan-tahapan yang lain. Selanjutnya, masuk ke salah satu contoh gangguan memori, yaitu amnesia. Amnesia merupakan suatu kondisi ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengingat kembali informasi, fakta, maupun kejadian yang pernah dialaminya. Kondisi tersebut bisa terjadi karena terdapat kerusakan atau cacat pada otak. Biasanya, amnesia hanya bersifat sementara dan bisa hilang ketika seseorang yang mengalaminya sembuh dari trauma atau cacat otak yang memicu ke kondisi tersebut. Tetapi, pada beberapa kasus, pada gangguan amnesia juga memiliki risiko hilangnya ingatan secara permanen. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari dan memberikan penanganan dan mengatasi amnesia secara tepat. Masuk ke jenis-jenis amnesia. Yang pertama, amnesia anterograde adalah jenis amnesia yang menimbulkan kesulitan dalam membentuk ingatan baru pada penderitanya. Yang kedua, amnesia retrograde adalah jenis amnesia yang membuat penderitanya tidak memiliki kemampuan mengingat kejadian yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, ada infantile amnesia, adalah jenis amnesia yang membuat penderitanya tidak bisa mengingat sesuatu yang terjadi 3-5 tahun pertama kehidupannya. Yang keempat, transient global amnesia atau TGA,
Biasanya, pada amnesia ini membuat penderitanya akan kehilangan ingatan secara tiba-tiba dan hanya bersifat sementara, dan hal ini akan menyebabkan penderitanya bingung dan gelisah dan terjadi secara berulang. Lalu, bagaimana caranya kita dapat meningkatkan kemampuan memori? Meningkatkan kemampuan memori dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengulangan atau rehearsal. Pengulangan yang dihubungkan dengan suatu konteks yang sudah dikenal atau sudah pernah dialami. Penelitian menunjukkan bahwa pengulangan saja tidak ada artinya bila tidak dihubungkan dengan suatu konteks yang sudah dikenal. Konteks tersebut berupa peristiwa, tempat, nama, sesuatu, atau perasaan tertentu. Yang kedua yaitu organisasi mnemonik, yaitu informasi di organisasi sedemikian rupa dihubungkan dengan hal-hal yang sudah dikenal sehingga informasi yang kompleks dapat untuk diingat kembali. Contoh, metode Loci, metode menghubung-hubungkan, atau sering diistilahkan jembatan keledai. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yaitu lupa dan penyebabnya. Apa yang menyebabkan orang lupa atau melupakan sesuatu? Terkadang lupa merupakan mekanisme kejiwaan untuk menghadapi kehidupan yang berlangsung hari demi hari. Akan tetapi, jika kita telusuri ada beberapa penyebab kenapa orang bisa menjadi lupa. Di sini kami akan membahas 4 penyebab terjadinya lupa, yaitu 1. Lupa karena tidak terpakai, 2. Lupa karena gangguan, 3. Lupa karena represi, dan yang terakhir, lupa karena penyaringan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu apa saja sih yang membuat orang bisa menjadi lupa. Yang pertama tadi ada lupa karena tidak terpakai. Teori lama menyebutkan bahwa belajar meninggalkan jejak fisik di otak. Seiring berjalannya waktu, jejak ini melemah karena tidak digunakan, sehingga daya ingatannya juga menurun. Ini sama halnya seperti jalan setapak yang jarang dilewati. Lama-kelamaan jalan tersebut akan tertutup rumput dan semakin sulit untuk ditemukan. Yang kedua, lupa karena gangguan. Ingatan lama bisa terganggu ketika mempelajari hal baru. Contohnya, seorang dosen yang hafal istilah ilmiah, dia kesulitan untuk mengingat nama mahasiswanya yang baru. Sebaliknya, belajar hal baru juga bisa mengganggu ingatan yang lama. Yang ketiga, lupa karena represi. Pengalaman traumatis atau menyakitkan bisa ditekan secara sadar, sehingga tidak muncul dalam ingatan. Contohnya, seorang yang merasa bersalah atas suatu tindakan mungkin menekan ingatannya tersebut untuk menghindari diri dari rasa bersalah. Meskipun demikian, ingatan tersebut akan tetap ada dan bisa muncul kembali dalam bentuk mimpi atau gejala psikis lainnya. Dan yang terakhir adalah lupa karena penyaringan. Teori saringan dari Donald Rothbard menjelaskan bahwa otak hanya menyimpan informasi yang penting dan relevan. Informasi lain yang dianggap tidak penting akan terlupakan. Misal, saat kita menonton film, kita hanya mengingat detail penting seperti plot dan karakter utama. Sementara detail yang tidak relevan seperti warna baju itu akan terlupakan. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa lupa bukan hanya karena otak kita tidak sempurna, akan tetapi juga merupakan mekanisme alami untuk menyaring informasi dan melindungi kita dari beban ingatan yang berlebihan. Jadi, gimana friends? Materi mana saja yang bisa masuk ke memori kalian?